Ya, apa aja 3 instrumen investasi favorit kami setelah 10 tahun lebih jadi investor? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya YouTube bisa kasih tahu kalian kapan ada video baru lagi dari kami. Sekarang ada alternatif produk simpanan yang cocok untuk dijadikan produk diversifikasi investasi kamu karena jelas aman, juga bisa memberikan harga tinggi yang sesuai dengan aturan penjaminan LPS dan memudahkan kamu untuk melakukan diversifikasi ke ratusan produk deposito BPR di seluruh Indonesia hanya dari satu aplikasi, namanya aplikasi Deposito BPR by Komunal. Deposito BPR by Komunal adalah aplikasi marketplace pertama khusus produk deposito BPR di seluruh Indonesia. Jadi kamu bisa diversifikasi ke ratusan deposito dari 200 plus BPR yang telah bergabung. Dan seluruh BPR tersebut telah menjadi peserta penjaminan LPS. Bunga yang ditawarkan juga tinggi hingga 6,75% per tahun dan sudah sesuai aturan bunga penjaminan LPS. Tambahan informasi aja kalau LPS itu akan menjamin dana simpanan di bank hingga 2 miliar rupiah selama memenuhi ketentuan bunga penjaminan LPS. Karena kalau simpanan kamu nggak sesuai dengan ketentuan bunga penjaminan LPS, maka seluruh pokok dan bunga simpanan nggak akan dijamin LPS loh. Jadi baca baik-baik ketentuannya ya. Kayak yang dilihat di layar nih, untuk bank umum 4,25% per annum dan untuk bank BPR 6,75% per annum. Cek lagi deposito kalian, bunganya berapa ya? Jadi di deposito BPR by Komunal ini kamu bisa buka deposito dengan lebih aman, lebih untung, dan juga lebih praktis. Karena cukup satu kali daftar, kamu udah bisa langsung diversifikasi deposito di ratusan BPR di seluruh Indonesia. Jadi ini gampang banget ya, kalau zaman dulu kan BPR kita harus ribet bolak-balik ke kantornya, tanda tangan, biljet. Kalau sekarang semuanya bisa online, langsung lewat deposito BPR by Komunal. Jadi semuanya praktis, online, dan gak ribet lagi bolak-balik ke kantor BPR tersebut. Jadi kamu sekarang nggak perlu bingung lagi mau pilih investasi atau simpanan karena kamu bisa pilih produk simpanan rasa investasi di deposito BPR by Komunal. Buat kalian yang mau coba, jangan lupa bisa pakai kode referral kami, Samuel Ray, untuk mendapatkan cashback 100.000 dengan minimal deposito 1 juta rupiah khusus untuk pengguna baru. Deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Oke, mungkin kalian udah notice 2 minggu terakhir ini layoutnya agak berbeda. Ya, kami lagi di Bali. Jadi kami lagi ngetes gimana sih rasanya kira-kira kalau kami long stay di Bali untuk exploring kemungkinan pindah for good ke Bali. Dan selain itu juga karena tuntutan profesi ya. Maksudnya kan ini kebetulan daycare Hana sudah memasuki libur lebaran. Dan ART yang pulang hari di rumah itu yang biasanya bantu-bantu jaga Hana beberes juga itu juga udah pulang kampung. Sementara kantor saya itu nggak ada libur kecuali tanggal merah, which is tanggal merahnya kan Sabtu Minggu doang. Ya udah saya Sabtu Minggu doang. Jadi biar kebetulan bisa akhirnya kami ketemu daycare yang buka di Bali dari teman kami. Ya, jadi akhirnya memutuskan untuk kita demi kewarasan seluruh anggota keluarga gitu kan. Kalau nggak saya bisa gila ya suruh jaga anak terus gitu kan. Terus saya juga nggak pasti pusing gitu kan, kayak ini kerja ini Isamnya baik-baik aja kayaknya sama Hana gitu. Jadi oke, better kita semua ke Bali. Jadi Hana bisa tetap masuk ke daycare. Abis daycare Hana bisa berenang di depan villa. Ya lebih rumah ini villanya juga kecil banget gitu ya, nggak terlalu repot untuk ngebersihinnya, sapu-sapu cuma 5 menit. Jadi ya udah akhirnya kita memutuskan untuk 2 minggu ini di Bali dulu. Iya, seperti itu. Jadi minggu lalu dan minggu depan udah balik ke Jakarta lagi harusnya. Jadi layout harusnya seperti ini. tapi itu extend nggak ya? Extend. Kita lihat nanti ya. Jadi layoutnya nanti minggu depan akan balik lagi ke layout yang biasa. Ini ya seperti inilah villa kami di Bali kurang lebihnya. Nah, suka lucu ya bacaan komen-komen di YouTube tentang orang-orang yang kayaknya nggak seneng gitu kalau lihat iklan di channel ini gitu. Guys, for the first and for the last time ya, ini kita bukan channel charity gitu. Memang kita berusaha berbagi sharing ilmu dan knowledge kami ke netizen, dan ya namanya rezeki ya masa kita tolak gitu kan. Selama rezeki tersebut kami tidak mengiklankan produk-produk yang ilegal, kami tidak mengiklankan produk-produk yang merugikan masyarakat. Mungkin buat teman-teman yang baru join juga gitu kan, selama ini memang
pekerjaan atau sumber income kami berdua adalah sebagai pegawai swasta, karyawan swasta. Dan sosial media ini benar-benar sebagai proyek sampingan Sam aja sih, yang awalnya Instagram, sharing tentang karir, tips interview, bikin CV segala macam, terus akhirnya meluas ngomongin tentang money management, frugal living. Itu juga karena didorong sama teman-teman dan para follower gitu ya, karena mereka ngelihat, oh ini kayaknya dari pengalaman kami berdua cukup banyak nih yang bisa di-share dan mungkin bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, jadi seiring berjalannya proses itu ternyata kan channelnya makin lama makin besar, and it's thanks to you guys gitu. Jadi ya channel makin besar tentu saja tidak bisa memungkiri kan, jadi banyak sponsor juga yang berdatangan, dan to be honest banyak banget yang kita tolak-tolakin gitu. Bener kata saya, maksudnya kita nggak asal pilih sponsor gitu ya, asal dibayar gitu terus kita iklanin, enggak gitu. Kita benar-benar pilih produk-produk yang memang kami tahu persis ada ya, value-nya buat kalian. ada value-nya buat kalian gitu. Jadi tadi seperti saya bilang, kalau memang ini produk-produk yang finansial tentunya yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, mungkin kalau produk-produk tabungan sudah yang memang dijamin oleh LPS, yang sudah dilindungi oleh Bapepti gitu. Jadi benar-benar kami kurasi gitu ya, nggak asal pilih gitu. Kenapa? Karena ya tidak bisa dipungkiri tadi yang saya bilang, masa rezeki ditolak gitu ya. Kalau memang kita melihat ada support dari brand, why not gitu ya. Apalagi brandnya sesuatu yang memang kita trust juga, yang kami percaya itu adalah sesuatu yang adalah brand yang baik gitu ya. Karena itu juga makanya kami bisa terus lanjut content creation tanpa buka kelas nih gitu ya. Jadi, karena memang itu kita dari awal komitmennya adalah kita nggak akan pernah buka kelas ataupun meminta bayaran dari follower sedikit pun. Jadi semua yang kami dapat income dari sosial media itu adalah pure sponsorship dari brand atau dari corporate gitu. Jadi moga-moga sih teman-teman yang nonton juga bisa melihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Maksudnya ini bukan, nggak banyak sih yang protes sih, cuma 1-2 sih. Iya, tapi maksudnya rest assure gitu ya, brand-brand yang kami kerjasama adalah brand-brand yang sudah terkurasi, yang benar-benar udah dipilih, yang kita juga udah cek keabsahannya, dan kami sendiri juga udah coba gitu. Jadi rest assured about it. Anyway, kan banyak yang nanya juga ya. Jadi sebenarnya dari produk-produk yang Kosem dan Cikal pakai, terutama produk-produk investasi, sebenarnya apa sih yang paling favorit gitu kan? Iya. Nah, di sini kami akan share tanpa sponsorship dari brand apapun. Kami akan share 3 produk investasi yang memang over the years, udah 10 tahun lebih kami investasi, itu memang kami favorit. Kami suka dan kami terus berinvestasi bolak-balik di situ. Tapi perlu diingat kembali, produk ini adalah favorit kami, jadi sangat subjektif dan personal ke pengalaman disclaimer kami. Dulu ya. Iya, disclaimer dulu, karena pastinya tiap orang kebutuhannya beda-beda, profil resikonya beda-beda, tingkat pemahamannya juga mungkin beda-beda terhadap instrumen investasi. Jadi kembali lagi, ini kita tidak bilang ini yang paling bagus, yang nomor 1 dan yang 100% risk free, tidak. Tapi buat kami berdua, ini paling cocok. Iya, paling cocok, sesuai lah dengan profil risiko kami dan kebutuhan kami saat ini. Yang pertama adalah time deposit atau deposito berjangka. Nah, ini mungkin buat para follower juga udah tau lah, bolak-balik sering share di Instagram bahwa saya udah invest di deposito berjangka itu dari awal karir banget. Jadi awalnya itu kan tentunya cuma nabung biasa gitu ya di rekening bank biasa, karena kan sedikit gitu ya sisa, yang tahu kan saya sandwich generation, awal-awal dengan gaji fresh grade itu mungkin 80-90% support orang tua, support adik-adik yang waktu itu masih kuliah untuk kebutuhan hidup. Jadi nabung sebulan paling 5% juga udah bagus gitu ya. Ya jadi ya dikumpulin dulu gitu tabungannya sedikit-sedikit. Nah, pas jumlahnya udah mulai lumayan, baru mulai kepikiran nih mau nabung di mana ya, jumlah yang agak lumayan ini. Terus salah satu dari teman kantor waktu itu masih kerja di bank, teman kantor ini kasih masukan gimana kalau kita coba deposito berjangka gitu ya. Kalau gimana kalau kamu coba deposito berjangka nih, bagus nih, bunganya lebih besar. Dan dia memang kenalinnya waktu itu BPR gitu ya. Dia bilang BPR ini memang rate-nya lebih bagus daripada bank umum. Memang seperti itu peraturannya di Indonesia. Kalau kita lihat di LPS, di website LPS, memang BPR itu dijaminkan bunganya jauh lebih tinggi, hampir 2 kali lipat ya dari bank umum. Karena memang bentuk bisnisnya itu juga berbeda dari bank umum. Ya udah, akhirnya cobalah deposito berjangka.
Nah, zaman itu 10 tahun lebih yang lalu itu belum ada yang namanya aplikasi. Jadi kalau mau buka deposito itu harus pergi ke banknya. Dan BPR yang dikenalin temen itu lokasinya di Gading Serpong. Waktu itu kita tinggalnya di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, masih rumah mertua, atau kalau pas lagi di rumahku masih di Jakarta Utara. Jadi udah memang cukup effort tuh untuk pergi ke Gading Serpong, untuk tanda tangan segala macam. Pas mau dicairin pun apakah harus kita ke sana sendiri untuk tanda tangan untuk kembalikan biliet, atau ya harus pakai kurir, janjian sama RM-nya, jangan hari ini kirim kurir ya, tolong ditungguin gitu. Jadi lumayan repot lah gitu, tapi lumayan happy juga karena rate-nya tinggi gitu ya, dan sejauh ini sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan pengalaman yang nggak enak, misalkan seperti gagal cair gitu, itu belum pernah gitu. Nah, fast forward sampai 2 tahun yang lalu mungkin ya, kurang lebih, kita ketemu satu aplikasi namanya Deposito BPR by Komunal. Jadi ini bukan sponsor ya? Ini bukan sponsor, pesanan ya? Ini beneran kami pakai gitu ya. Iya, sampai sekarang. Ya, jadi Komunal ini apa sih? Komunal ini mereka kayak e-commerce untuk BPR gitu. Jadi kalau di e-commerce ya banyak toko yang jualan barang. Nah, di dalam Deposito BPR Komunal ini kalian bisa cek ada banyak bank BPR dari seluruh Indonesia. Makanya kemarin ada juga yang komen, oh Deposito BPR banyak juga banknya di luar Jakarta ya. Ada nggak ya yang di dalam Jakarta ya? Memang kondisinya seperti itu. Jadi memang mereka memberikan akses buat bank-bank BPR yang mungkin ya susah gitu cari customer gitu, karena mereka posisinya di daerah gitu kan, daerah yang mungkin nasabahnya itu aja gitu. Jadi nah menariknya ya itu tadi yang Klau bilang, semuanya online. Jadi kita mau janjian kirim biliet pun online, setelah kita lakukan transaksi di kontak sama RM-nya juga via WhatsApp gitu. Jadi semua dan dana yang kita transfer juga bukan ke RM-nya ya, itu aman, jelas ada nama banknya ya. Rekening banknya, PT banknya gitu. Jadi bukan nama RM-nya kita transfer terus titip dia beliin apa gimana, enggak gitu. Prosesnya jelas, tinggal nanti setelah sudah terbeli ya kita dapat catatannya dan kita bisa monitor returnnya di sistem gitu. Di aplikasi di ya, aplikasi. Itu semuanya ada. Sekarang itu mereka ada yang biliet fisik, ada yang e-biliet gitu. Jadi kalau biliet fisik tetap semuanya by aplikasi, perjanjiannya kita tanda tangan by aplikasi, pakai Privy ID itu. Lalu kalau udah oke, nanti dari komunalnya itu yang atur pengiriman. Jadi mereka yang bayar kurirnya, mereka yang atur pengirimannya. Jadi kita nggak usah order-order. Begitu juga sebaliknya pas kita mau cairin, kita tinggal chat CS-nya itu, kita bilang kita mau cairin di jatuh tempo selanjutnya nih. Ya udah, mereka langsung atur juga, mereka yang atur pick up kurirnya. Jadi kita nggak usah repot pesan-pesan apapun, nggak ada ongkos kirim apapun gitu. Jadi tinggal tungguin aja janjian sama kurirnya itu kapan mau ambil. Dan sekarang mereka baru launching yang namanya e-biliet. Nah, e-biliet ini lebih praktis lagi karena udah nggak ada biliet fisik. Ya udah semuanya pencatatannya di aplikasi aja. Gitu. Dan bener yang kata Sam bilang, jadi karena ini kayak marketplace, kita tuh nggak usah repot lagi datengin kantor BPR satu-satu gitu. Karena kan BPR itu kan pisah-pisah PT masing-masing gitu, banyak gitu ya. Kalau kayak misalkan bank umum kan ya udah satu bank terus cabangnya banyak. Kalau BPR enggak, biasanya BPR itu PT independen berdiri masing-masing gitu. Jadi kan kita mau kantornya cuma ruko satu di mana gitu ya. Terus kan kita misalkan mau ngecek nih BPR A sama BPR B bunganya bagus mana ya gitu, tenornya atau minimum dana yang di tempat yang bisa kita investasikan lebih sesuai yang mana ya gitu kan, karena biasa ada minimum dana penempatan. Betul. Nah itu kan repot ya kalau kita mesti pergi satu-satu. Nah dengan aplikasi ini kita bisa langsung list nih, oh pokoknya saya mau minimal penempatan berapa, misalkan 1 juta atau 5 juta, saya mau tenornya berapa, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu kita bisa langsung filter. Jadi langsung keluar sendiri BPR mana yang sesuai kriterianya dengan yang kita mau. Sesimpel itu sih. So far happy, ya udah pakai 2-3 tahun lebih untuk komunal ini dan belum pernah ada masalah. Nah, itu tadi yang pertama, deposito berjangka. Yang kedua adalah reksadana. Nah, untuk reksadana ini, kami sudah kenal lama juga. Kalau tadi Klau mungkin 10 tahun dia berkarir, dia kenalnya deposito. Nah, kalau aku belajar investasi itu, oh iya reksadana gitu. Pertama kenal dari kantor, di kantor ngadain training financial planning untuk karyawannya. Nah, di training itu diceritakan salah satu instrumen investasi yang bisa ngebantu kita building wealth adalah ya reksadana ini. Kenapa? Karena kita sebagai profesional nggak punya waktu untuk ngelola uang kita sendiri, jadi kita percayakan kepada produk-produk yang ada di
berbagai manajer investasi di luar sana gitu, tergantung yang mana yang kita percayai. Nah, tapi reksadana juga bukan nggak ada resikonya, karena setelah beberapa tahun di awal aku nabung gitu ya di reksadana, lo kok kadang turun performance-nya gitu, kadang IHSG naik dia malah turun gitu. Jadi through the years, again ini unsponsored ya, jadi aku bisa ngomong seopen mungkin. Kami akhirnya cenderung membeli reksadana yang sifatnya indeks. Indeks ini maksudnya gimana? Dia tidak dikelola secara aktif. Jadi si manajer investasinya tidak berpikir nih bahwa oh saya nih ngerti nih, saya tahu industri apa misalkan industri mining akan naik atau industri barang fast moving akan naik karena mau lebaran gitu. Jadi dia bermain gitu kan, dia perbanyak koleksi saham-saham di fast moving. Praktek seperti ini bila dilakukan dengan benar dan hoki gitu ya manajer investasinya, bagus, bisa cuan gitu. Tapi balik lagi, namanya pasar saham kita nggak bisa predik, kita nggak pernah bisa tahu industri mana yang naik, mana yang turun. Akhirnya kami memilih untuk investasi di indeks saja. Nah, indeks ini adalah reksadana yang benar-benar dia mirroring persis sama dengan pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG gitu ya, yang kalau kalian lihat di berita-berita IHSG naik sekian poin, IHSG naik turun sekian poin. Nah, karena kami sudah mirroring ke situ, jadi IHSG naik atau turun kemanapun dia akan ikut gitu. Nah, kenapa peggingnya ke IHSG dan kami kok berani gitu? Sekarang mungkin 60% lebih ya portfolio investasi kami ada di reksadana. Jadi kenapa kami taruh di index fund, bukan kami taruh di manajer investasi tertentu gitu? Karena kami lihat ya manajer investasi bisa saja presentasi dengan baik, bisa saja terlihat memahami pasar gitu ya. Tapi siapa sih yang sebenarnya benar-benar memahami pasar, bisa predict the future gitu? Nggak ada gitu kan. Orang-orang seperti itu sangat jarang. Kalau kita bilang Warren Buffett, Charlie Munger gitu kan, orang-orang yang kaya dari pasar saham, ya seberapa banyak gitu orang yang bisa seperti itu di dunia ini? Tidak banyak gitu. Jadi kami yang investor biasa-biasa aja, kami mainnya ya udah di reksadana saja dan di index fund saja gitu, dengan harapan index fund ini tracking indeks saham gabungan. Selama Indonesia masih ada, selama Indonesia masih tetap bertumbuh, kita doakan mudah-mudahan ya pergerakannya akan terus ke kanan atas, naik terus gitu. Itu yang pandangan kami tentang reksadana. Iya, jadi memang tergantung tujuannya tadi ya gitu. Kita ngelihat reksadana ini untuk jangka panjang banget gitu, mungkin 15-20 tahun lagi. Bahkan ya, mungkin 15 atau bahkan 20 tahun lagi. Kegunaannya untuk dana pensiun atau juga untuk ya kebutuhan misalkan nanti mungkin bukan dana pendidikan anak ya, karena dana pendidikan anak sebenarnya kita masukin di ETF, tapi ETF ini juga beda tipis, nanti mungkin saya share sedikit ya, tapi intinya ini untuk kebutuhan jangka panjang gitu ya. Jadi dan kita juga nggak mencari keuntungan jangka pendek gitu, maksudnya kita tidak melakukan trading sama sekali gitu ya. Jadi ini benar-benar investasi jangka panjang yang penting bisa mengalahkan tingkat inflasi, udah itu aja gitu. Jadi kita carinya sih sebenarnya iya, dan kita carinya yang aman aja gitu sebenarnya gitu ya, untuk yang untuk investasi reksadana ini, untuk yang aman dalam jangka panjang gitu. Nah, si ETF itu yang tadi Klo bilang dia sama dengan reksadana sebenarnya, cuman dia bisa diperdagangkan real time. Kalau reksadana itu kamu mau jual hari ini, uangnya baru cair 7 hari lagi. Sementara kalau ETF itu kamu jual hari ini, ya kemungkinan besar dalam beberapa detik setelahnya, beberapa jam setelahnya kalau ada yang beli, ya uangnya akan langsung cair ke rekening RDN kamu. Itu aja sih bedanya, dan dia bisa dipindah tangankan. Kenapa kami pilih ETF untuk Hana? Karena kami ya siapa tahu nanti kami mau hibahkan dananya, itu lebih mudah prosesnya gitu. Kami tinggal bukain rekening saham atas nama Hana. Kalau Hana udah umur 17 Kalau Hana nanti udah ya. umur 17 dan udah punya KTP, udah bisa buka rekening saham, nanti kami tinggal hibahkan ETF tersebut gitu. Kalau misalkan reksadana itu harus dijual dulu gitu ya, dia nggak bisa dipindah tangan kan, harus jual dulu beli lagi. Jadi kan sayang ya kehilangan momentumnya yang udah ditabung dari dulu kalau bisa dicairin gitu. Padahal cuma sekedar mau pindah tangan, bukan mau dipakai gitu kan. Betul. Gitu. Jadi ya kami rasa untuk dana pendidikan Hana lebih cocok di ETF. Dan yang terakhir itu adalah obligasi negara. Nah ini sebenarnya salah satu instrumen yang kami juga baru coba ya beberapa bulan terakhir. Kenapa? Karena kami merasa obligasi itu kan, karena kami merasa ini cukup safe juga gitu ya. Karena obligasi itu kan surat utang negara gitu ya. Kalau kita ngutangin teman gitu, ngutangin tetangga, keluarga, akan sangat besar kemungkinan mereka bisa nggak bayar gitu ya. Ya karena kita semua
manusia ya nggak ada yang tahu gitu ya besok nasibnya kayak gimana, nggak ada yang bisa jamin gitu kan, mau usaha apa, oh ya ini untuk modal usaha pasti balik pasti cuan gitu kan, nggak ada yang bisa jamin gitu ya, in all honesty. Tapi kalau misalkan kita kasih surat utangnya ke negara yang utang sama kita, kemungkinan besar negara kan bisa bayar balik gitu ya. Ya amit-amit kecuali negaranya kolaps tiba-tiba bangkrut, tapi kayaknya sih Indonesia masih jauh lah dari itu gitu. Jadi kami merasa obligasi ini cukup safe gitu. Dan yang menarik adalah dia bisa menghasilkan pendapatan tetap tiap bulannya gitu. Jadi dari kuponnya itu mereka akan mengeluarkan pendapatan tetap tiap bulan. Dan kalau kita sampai kepepet dan perlu jual nih, obligasinya perlu kita cairin karena kita jual ke pasar sekunder, itu kalau kondisinya suku bunganya lagi turun gitu ya. Jadi itu justru kita bisa dapat yield gitu ya. Jadi karena kuponnya itu lebih tinggi biasanya dari suku bunga, nah itu pas kita jual ke pasar sekunder justru kita dapat yield dari harga penjualannya. Obligasi ini bisa menjadi salah satu opsi untuk mendatangkan penghasilan tetap. Nah, cash flow-nya ini ada dan produk obligasi ini juga macam-macam banget ya. Maksudnya secara tenor ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun pun juga ada gitu. Dan cair kuponnya itu juga beda-beda. Ada yang tiap bulan, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Jadi banyak macamnya. Kalau teman-teman tertarik, boleh pelajari lebih lanjut tipe-tipe obligasi yang sekarang tersedia di pasar. Ya, jadi buat yang pada tanya belinya di mana, kalau untuk deposito berjangka, saat ini kami lagi fokus ngulik deposito BPR by Komunal. Kalau untuk reksadana, kami ada paling besar portfolionya di Bibit saat ini. Kemudian ada lagi di Saya Kaya. Saya Kaya ini terafiliasi dengan Sukor ya, Sukor Sekuritas. Kemudian ada juga di Indo Premier untuk ETF-nya yang ipot-ipot itu. Lalu ada juga sedikit di Ajaib. Jadi kami cukup terdiversifikasi ya untuk aplikasinya. Dan untuk obligasi saat ini kami investnya melalui bank DBS. Nah mungkin buat teman-teman nanti yang tertarik untuk referral code-nya, nanti kita akan cantumkan semuanya dari Komunal, Bibit, Saya Kaya, Ajaib, dan ipot semuanya di description box di bawah ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih kalian mau beli di mana karena produknya ya mirip-mirip gitu ya. Yang membedakan mungkin satu aplikasi dengan lain mungkin user experience-nya gitu ya. Pengalaman memakainya mungkin beberapa aplikasi lebih clean aja daripada yang lain. Terus juga kalau buat kami value add-nya adalah kalau kami dikasih RM yang responsif gitu ya, itu menyenangkan buat kami karena kadang mau masuk ke sistem itu lama gitu ya, mau masuk aplikasi cari menunya lama, dibantu oleh RM-nya itu menyenangkan sekali. Dan fees ini kalian mesti perhatikan. Kalau kami lihat di beberapa aplikasi seperti Bibit gitu ya, mereka cukup transparan memperlihatkan pada saat kalian beli itu berapa persen sih yang di charge oleh si manajer investasinya maupun oleh si agen penjualnya sendiri. Si Bibit itu kan jatuhnya agen penjual gitu. Dia ngambil berapa? Ngambil komisi berapa persen gitu. Nah, kalau Bibit sih kami lihat ya memang dia tidak ngambil komisi gitu ya. Dan itu terlihat jelas di UI-nya gitu. Pada saat kami membeli reksadananya kayak gitu. Jadi kembali silakan dipilih yang sesuai dengan selera kalian masing-masing. Ya. Nah, ini review sejujur-jujurnya yang kita pakai apa aja saat ini gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman yang butuh masukan gitu ya, atau yang lagi pilih-pilih butuh input ya, mungkin bisa dikulik lebih lanjut. Sekali lagi ini bukan bilang aplikasi-aplikasi ini yang paling bagus, yang paling baik, yang 100% tidak ada resiko, enggak seperti itu, tapi ini yang kami pakai saat ini dan so far nggak ada masalah. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa thumbs up dan share video ini ke teman-teman. Jangan lupa juga subscribe dan follow kami di Spotify maupun di YouTube. See you next week. Take care and stay healthy. Bye-bye.